terkasih, pertolongan kepada kita dalam ibadah khusus HUT ke-16 Gereja Kristen Protestan Okumene Lantai Sumarmo adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita bisa beribadah, memuji dan mensucikan nama Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah online dan ibadah khusus pada pagi hari ini, ibadah memperingati HUT ke-16 Gereja Kristen Protestan Okumene Lanut Adi Sumarmo. Kita bersyukur 16 tahun sudah Tuhan mendirikan gereja Tuhan di Colomadu ini, dan masih banyak saksi-saksi sejarah yang masih hidup, yang masih bisa menceritakan awal mula berdirinya gereja Tuhan tempat ini sampai sekarang ini. Dan patutlah kita berkata Ebenezer, sampai di sinilah Tuhan menolong kita bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sebagai introduce pada pagi hari ini, kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kita akan pujian syukur umat, terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Jemaat Tuhan, berita anugerah dalam pekan ini, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Berita anugerah dalam sepekan ini, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang bersih pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Petunjuk itu baru untuk kita melangkah sepekan ini, jemaat Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Petunjuk itu baru untuk kita melangkah sepekan ini, jemaat Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kita naikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami diberikan peluang dan kesempatan bersekutu bersama, memuji dan bersaksi nama Tuhan dalam ibadah pagi hari ini di tempat kami masing-masing. Dan secara khusus pada pagi hari ini kami mengadakan ibadah khusus memperingati HUT ke-16 Gereja Kristen Protestan Okumene Lanut Adi Sumarmo. Terima kasih Tuhan sudah mendirikan gereja Tuhan di tempat ini, di Colomadu, melalui Lanut Adi Sumarmo. Dan terima kasih juga untuk semua yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga gereja Tuhan bisa berdiri sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan akan memakai gereja Tuhan tempat ini menjadi saluran berkat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami semua kedapatan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga untuk apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap jemaat, bagi setiap majelis maupun komisi-komisi yang ada, bahkan wilayah-wilayah yang ada dalam pelayanan Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa terus untuk pelayanan Tuhan di GKPO Lanut Adi Sumarmo, baik majelis, komisi-komisi yang ada, wilayah-wilayah yang ada. Berikan kami kesehatian, kerjasama yang baik, sehingga pada akhirnya jemaat boleh merasakan pelayanan yang luar biasa dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Meskipun kegiatan-kegiatan masih dibatasi karena pandemi COVID-19 ini, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan karunia kami masing-masing. Dan pada waktu gereja Tuhan kembali bisa beribadah secara tatap muka, biarlah jemaat Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, baik dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada komisi lansia. Kami berdoa untuk jemaat yang masih bergumul dengan pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati keluarga Ibu Haskaryanto yang masih isolasi mandiri. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman. Kiranya Tuhan menjamah sehingga keluarga Ibu Haskaryanto dapat kembali dipulihkan kesehatannya Tuhan. Dan jemaat-jemaat lainnya, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah, di berbagai tempat, kiranya Tuhan melawat memberkati mereka, memberikan kekuatan kesembuhan, dan pada akhirnya mereka dapat kembali pulih seperti sedia kala dan dapat kembali beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Jemaat yang sedang bergumul mendapatkan pekerjaan, Tuhan menolong berkati sehingga tepat pada waktu Tuhan mereka memperoleh pekerjaan. Jemaat Tuhan dalam lanjut usia mereka Tuhan memberkati sehingga mereka terus boleh merasakan penyertaan Tuhan. Anak, menantu, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan.
Kami berdoa juga untuk jemaat yang merindukan momongan, Tuhan tolong sehingga tepat pada waktu Tuhan mereka akan memperoleh momongannya Tuhan. Kami menyerahkan anak kami dalam studi mereka, Tuhan memberkati dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Sebagian besar anak kami masih studi secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong guru-guru, Tuhan tolong para siswa dan juga orang tua dalam mendidik anak-anak di rumah mereka masing-masing, sehingga tetap ilmu-ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan anak-anak kami kelak ya Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami dalam studi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk TK, SD, SMP Angkasa dan juga SMA Pradita Digantara, Tuhan berkati. Untuk siswa Skadik 401 sampai dengan 405, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Komandan Nando Sumarmo, Komandan Depo 50, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kiranya dapat segera teratasi Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia dapat hidup kembali secara normal, bahkan negara-negara lainnya Tuhan juga menolong berkati. Untuk tim Nakes, Tuhan menolong berkati mereka, berikan kekuatan semangat untuk dapat membantu pemerintah dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Juga TNI Polri, Tuhan berkati, sehingga mereka juga dapat membantu pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul dengan permasalahan keluarga. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat mereka, memberkati mereka. Yang bergumul dengan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucap syukur, persembahan sukarela. Tuhan memberkati sehingga persembahan itu dapat digunakan bagi pelayanan Tuhan di gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami, doa persembahan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari vokal grup Sola Gracia melalui tayangan video berikut ini. Kita menyaksikannya. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan, dan berkata ada kerja bagiku Tuhan. Banyak orang lambat meski
kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tiba saatnya Bapa di surga, kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus mampukan kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ada satu oknum, yaitu si iblis yang tidak suka kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kami sepakat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, kami usir kuasa itu, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara online ini di tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita bersama-sama akan membaca, menyimak firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus memberi makan 4.000 orang. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7.
Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak di daerah Dalmanuta. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan terlebih menerapkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terpuji namamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah melalui rekaman video atau ibadah online pagi hari ini di tempat kita masing-masing. Dan pagi hari ini seperti tadi saya katakan di awal, ibadah khusus memperingati hari ulang tahun Gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo yang ke-16. Puji nama Tuhan, Tuhan sudah mendirikan Gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo di Colomadu ini, di pangkalan udara Lanut Adi Sumarmo ini dengan luar biasa. Saksi-saksi sejarah masih ada dan masih bisa menceritakan perjuangan mendirikan gereja Tuhan di tempat ini. Majelis pertama dan juga sekarang masih melayani sebagai majelis, ketua majelis Bapak Mayor Pur Manolobdo, beliaulah yang pertama kali juga sebagai majelis yang membantu proses sehingga gereja Tuhan bisa berdiri dewasa sampai saat ini bersama dengan sekretaris Bapak Budiono. Tadi sebelum saya ke gereja, saya baca-baca sejarah GKPO, bagaimana perjuangan yang luar biasa sampai bolak-balik ke Semarang sehingga akhirnya Tuhan memakai hamba-hambanya, gereja Tuhan tempat ini bisa berdiri dengan luar biasa sampai saat ini. Kita melihat pertumbuhan yang luar biasa baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan fasilitas yang luar biasa. Tuhan memakai hamba-hambanya, orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk membantu sehingga baik secara fasilitas, sarana dan prasarana, bahkan secara kualitas jemaat boleh merasakan pertumbuhan yang luar biasa. Memang masih banyak kekurangan-kekurangan, namun mari jemaat Tuhan kita bersama-sama bahu-membahu sehingga gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo dapat mengaplikasikan visi yang ada, misi yang ada. Gereja yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus, gereja yang berakar bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo yang ke-16. Dan kiranya terus kita bersatu, bersahati, bersinergi membuat gereja ini akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu tema sesuai dengan konteks hari ini. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo. Maka kita akan belajar tentang tema kuasa di balik ucapan syukur. Kuasa di balik ucapan syukur. Tadi firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Tuhan Yesus melakukan mukjizat, Alkitab mencatat 2 kali tentang memberi makan dengan jumlah yang spektakuler, dengan jumlah yang besar.
Kalau kita ke awal dari pasal Markus, pasal yang sebelumnya, di situ Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kalau pasal yang ke-8 ini dia memberi makan 4.000 orang. Dengan beberapa ekor ikan dan juga beberapa roti. Yang makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Itu diawali dari belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Melihat banyak orang yang kelaparan dan mereka tidak punya bekal dan mereka harus pulang. Namun Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Melihat mereka kelaparan dan kalau mereka pulang pasti mereka akan pingsan di jalan dan sebagainya. Sehingga katanya Tuhan Yesus berinisiatif untuk memberi mereka makan. Diawali di sini dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Rupanya jemaat Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa pada waktu kita mengucap syukur. Dan ini terbukti bagi gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo. 16 tahun Tuhan sudah mendirikan gereja Tuhan di Colomadu ini, di tempat sekarang kita beribadah. Tentunya para pionir, para pendiri mengawalinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan percayakan pelayanan yang luar biasa ini. Sehingga kita melihat perkembangan yang luar biasa. Kami baru 10 tahun di tempat ini. Kami datang ke gereja Tuhan di tempat ini dari tahun 2011. Ya, 2011. Pendeta yang kedua, sebelumnya pendeta Daniel Tobing, sekarang beliau sudah menjadi kolonel sus di Mabes. Dan beliaulah pertama kali sebagai pendeta di GKPO Lanut Sumarmo. Namun sebelumnya juga ada pendeta-pendeta yang membantu pelayanan di tempat ini. Dan banyak cerita yang mengatakan bahwa perkembangan luar biasa. Itu semua karena kerjasama dari majelis jemaat, bahkan dari anak sekolah minggu sampai kepada komisi lansia. Semua terlibat dalam pelayanan yang ada, dan akhirnya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Diawali dari rasa ucapan syukur, karena Tuhan sudah begitu baik menyediakan tempat melalui Lanut Sumarmo, melalui komandan, melalui pimpinan kita tempat ini, menyediakan tempat yang luas, dan tugas kita adalah menyediakan fasilitas yang ada. Dan akhirnya semua boleh tersedia berkat pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya. Jemaat Tuhan, betapa luar biasa kalau hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Ada 3 bagian hari ini yang kita pelajari. Bagaimana pada waktu kita belajar mengucap syukur, ada kuasa di balik ucapan syukur kita. Memang untuk mengucapkan kata mengucap syukur itu mudah. Namun pada waktu kita mempraktekkan dalam hidup kita, ini butuh proses. Tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Harus ada ujian, tantangan, cobaan, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Allah di surga. Bentuk ucapan syukur merupakan cara bagi Bapak Ibu dan saya, bagi jemaat Tuhan. Yang pertama, untuk menyerahkan segala-galanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Ini bagian yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini, jemaat Tuhan. Pada waktu jemaat Tuhan dan kita semua berani mengucap syukur, itu tandanya kita mau menyerahkan segala-galanya, termasuk masalah yang kita alami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, senang maupun susah, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat. Dan ini tidak mudah jemaat Tuhan. Sekali lagi tadi saya katakan di awal, untuk secara teori mengucap syukur itu mudah, tapi dalam prakteknya, apalagi dalam kondisi kita sulit, kondisi kita sedang sakit, kondisi kita sedang terpuruk, apalagi di masa pandemi ini,
Mungkin banyak juga orang yang mengalami PHK, mengalami kesusahan. Sanggupkah kita mengucap syukur? Nah, ini poin yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini, jemaat Tuhan. Mengucap syukur berarti kita menyerahkan segala-galanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Tadi ada masalah. Pada waktu orang-orang tersebut yang jumlahnya 4.000 sudah tidak punya bekal, kelaparan, murid-murid bingung karena Tuhan Yesus perintahkan, kasih mereka makan. Oh, bagaimana mungkin, kata murid-murid. Ini tempat jauh dari kota, jauh dari tempat warung dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan untuk mereka dikasih makan. Apa yang ada padamu? Ada beberapa potong roti dan juga beberapa potong ikan. Itu sudah cukup. Dan Tuhan Yesus menghadap ke langit, mengucap syukur untuk berkat yang ada. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, roti dan ikan dibagi-bagikan, terjadilah mukjizat luar biasa. Hal-hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil pada waktu kita berani mengucap syukur. Pada waktu jemaat Tuhan memiliki masalah, mari kita berani menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita ceritakan apa adanya, dan tinggal tunggu waktu Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita menghadapi masalah yang ada. Diawali dari kata ucapan syukur. Ini yang pertama, jemaat Tuhan. Yang kedua, pada waktu kita mengucap syukur, itu merupakan cara di mana kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk, diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Ini bagian yang kedua, jemaat Tuhan. Pada waktu kita berani mengucap syukur, itu merupakan cara di mana kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk, diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Tokoh yang sangat terkenal tentang hal ini adalah Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub memiliki sejarah perjuangan yang luar biasa dalam menghadapi pencobaan dari iblis. Minggu lalu kita sudah dijelaskan oleh Bapak Penatua Sribowo bedanya pencobaan dan juga ujian. Minggu lalu sangat jelas dibedakan apa itu cobaan, apa itu ujian. Ayub mengalami pencobaan dari iblis. Tuhan izinkan iblis dicobai oleh iblis. Dan pada waktu semuanya habis, bahkan sampai tubuhnya dari kepala sampai kaki mengalami luka, borok, penyakit. Tapi tidak satu kata pun dari Ayub untuk menghujat Allah. Itu tandanya Ayub siap dibentuk, Ayub siap diproses oleh Allah dengan luar biasa. Dan ini yang terjadi, jemaat Tuhan. Kita belajar dari Ayub bagaimana dia siap menghadapi tantangan. Hartanya habis, anaknya habis, bahkan istrinya berkata, kutukulah Allahmu dan matilah engkau. Namun Ayub tidak pernah mencela Allah. Ayub tidak pernah menghujat Allah atas apa yang sedang dialami. Jemaat Tuhan, pada waktu kita berani mengucap syukur, itu tandanya kita mau dibentuk, diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Pujian yang sering kita nyanyikan, kita mengatakan dalam pujian itu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Itulah kita semua, jemaat Tuhan. Pada waktu kita berani mengatakan pujian ini, menyanyikan pujian ini, dan memang firman Tuhan mengatakan kita adalah bejana-bejananya, dan kita siap dibentuk, ini tidak mudah. Karena pembentukan Tuhan itu melalui proses yang panjang, sehingga kita menjadi bejana-bejana yang sempurna, yang indah, dan siap ditempatkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jemaat Tuhan, mari sekali lagi kita belajar mengucap syukur. Dan itu tandanya kita mau dibentuk, diproses sesuai dengan cara
dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, jemaat Tuhan, pada waktu kita mengucap syukur, itu merupakan cara di mana kita menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Tandanya kita mengucap syukur, kita menghargai apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hargai, entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pangkat kita, jabatan kita, harta kita, masalah kita, apapun itu. Kalau kita berani mengucap syukur, tandanya kita menghargai pemberian Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Apapun itu. Mari kita belajar untuk tidak mengeluh, sering-sering mengeluh. Mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Apapun itu. Pelayanan yang ada, gereja Tuhan di tempat ini yang sudah berdiri 16 tahun. Jemaat Tuhan yang ada, mari kita setia membantu pelayanan yang ada. Pendeta, majelis boleh dikritik, tapi biarlah kritik itu membangun. Sama-sama kita membantu pelayanan yang ada. Sehingga akhirnya sesuai dengan visi misi yang ada, gereja Tuhan GKPO Lanut Sumarmo menjadi gereja yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Setiap jemaat akan merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari kita ucap syukur. Itu tandanya kita menghargai apapun yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Apapun itu. Mungkin ada jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan pasangannya. Pernahkah kita flashback ke belakang dan kita mengucap syukur untuk pasangan yang ada, meskipun sekarang kita masih bergumul? Sudah kita mengucap syukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau kita melihat ke bawah kita, ke orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dan kita masih bisa bekerja, sudahkah kita mengucap syukur untuk hari ini, pekerjaan yang ada, untuk nasi yang masih kita makan hari ini, untuk lauk, tempe, tahu, ayam, rica-rica guguk, atau rica-rica apapun itu yang kita makan hari ini? Sudahkah kita mengucap syukur? Bahkan sehari ini, sebentar akan dipotong tumpeng, itu tanda ucap syukur kita kepada Tuhan yang sudah membuat gereja ini bisa berdiri sampai saat ini. 3 hal inilah yang kita pelajari jemaat Tuhan. Pada waktu kita belajar mengucap syukur, maka di balik ucapan syukur kita ada kuasa Tuhan yang akan bekerja, menolong kita, melawat kita, dan akhirnya terus memberkati setiap jemaat Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Dan gereja Tuhan GKPO Lanut Sumarmo akan terus bisa berdiri. Tahun depan kita akan merayakan yang ke-17, 18, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan mari, tugas kita adalah mencari jiwa, mencari orang-orang yang terhilang, sehingga mereka bisa diselamatkan, dan mereka bisa beribadah di gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo. Sekali lagi, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk HUT gereja yang ke-16 ini. Meskipun kita memperingati dan merayakan dengan sangat sederhana karena pandemi COVID-19 ini, tapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk setia beribadah melayani Tuhan di GKPO Lanut Adi Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita bersatu teduh jemaat Tuhan. Nanti saat teduh diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami ada kuasa di balik ucapan syukur. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami sulit mengucap syukur, terkadang kami ragu-ragu akan kasih Tuhan, terkadang kami bimbang ragu atas coba-cobaan dalam hidup kami, atas ujian dalam hidup kami. Tapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan untuk berani mengucap syukur atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja, melawat kami semua pagi hari ini, bahkan gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo yang hari ini kami memperingati merayakan HUT gereja yang ke-16.
Sekali lagi kami ucap syukur untuk majelis, untuk hamba Tuhan, untuk pengurus komisi, untuk pengurus wilayah, untuk jemaat Tuhan yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Bahkan kami ucap syukur untuk Bu Warno yang setia, untuk Pak Sugeng yang setia membantu kebersihan, membantu proses demi proses sehingga ibadah berjalan dengan baik. Kami ucap syukur untuk semua yang terlibat Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah kami bergandengan tangan, bersehati, membawa nama Tuhan Yesus dimuliakan di setiap jemaat Tuhan, bahkan jemaat tamu yang beribadah di GKPO Lanut Adi Sumarmo. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari vokal grup Wilayah Timur. Kami persilakan. Kami Vokasub Wilayah Timur mengucapkan selamat ulang tahun GKPO Lanut Adi Sumarmo dengan visi berakar, bertumbuh, berbuah bagi Tuhan Yesus. Puji syukur tunjuk Gusti, wis sirang hamba Tuhan, dan bener tangan ini, cinane kawasan tol, syukur paringin pagdayan, nayan bakal berikin, syukur kini kadang mitra, rasaan adukan sen. Syukur dene sesekaran serta tenda ing warni. Syukur beko antariksa miwasul yonartani. Syukur rono bingasisa Gusti tansah rumaksa. Awit paduka kang tansah nuntun lampah kawula. Syukur Raya kawula rukun sanyo sinian. Syukur dene pangsamuan nuwuken katentreman. Syukur krana wansinira ningaul kawisisa. Syukur gesang kawula ning pamon kuning Allah. Ning pamon
Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hati kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan shalom. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo beserta Ibu Beresman Silitonga. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis, para sesepuh dan seluruh warga jemaat, baik yang di rumah atau yang di gereja ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus, di mana pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam kasih-Nya, dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Saya selaku ketua majelis mewakili seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Gereja Kristen Protestan Oikumene setelah dewasa. Semoga bertambahnya usia dewasa ke-16, semakin dewasa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga jemaat Oikumene tidak mudah percaya pada berita yang menjelek-jelekan orang lain dan membaik-baikan diri sendiri, tetapi percayalah kepada fakta kebenaran. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan memiliki arti bebas dari perhambaan atau penjajah, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Ini semua karena jasa para pendahulu kita, yaitu para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya, berjuang sampai titik darah penghabisan demi meraih kemerdekaan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati yang meliputi kemerdekaan menyeluruh tubuh, jiwa, dan roh hanya dapat dilakukan oleh Kristus Sang Mesias. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai
kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galati 5 ayat yang ke-13. Demikian sambutan singkat yang kami sampaikan. Santen asale saka Klepo, cukup semanten piatur kula. Matur nuwun. Bersyukur, bersyukur